terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sesi konseling ini supaya berjalan dengan lancar, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya dari saya sendiri, perkenalkan saya Rizky Yulia Kapuri. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu sesi konseling kelompok kali ini. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dengan anggota sesi konseling kelompok yang mengikuti sesi konseling kelompok hari ini. Mulai. Perkenalkan, nama saya Mafai Putri. Kenalkan, nama saya Dewa Sapitri. Kenalkan, nama saya Koryati. Oke, jadi kita udah saling kenal ya. Dalam sesi konseling kelompok ini kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu agar sesi konseling kelompoknya bisa berjalan dengan baik. Untuk sekarang kita akan masuk ke tahap inti atau tahap permasalahannya. Mungkin dari masing-masing kalian bisa menjelaskan atau memaparkan atau mendeskripsikan permasalahan kalian yang nanti akan kita lakukan sesi konseling kelompok agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi bisa dimulai. Di sini saya memiliki permasalahan yaitu gak enakan. Oke, selanjutnya. Jadi di sini saya punya masalah ketakutan dalam kegelapan. Kalau saya masalahnya insomnia. Kita udah tahu kan masalah masing-masing dan gak mungkin kita menyelesaikan masalah dalam satu sesi konseling kelompok. Nah, kita akan mengangkat satu permasalahan terlebih dahulu. Ini sesuai kesepakatan kita, kira-kira masalah siapa yang ingin kita angkat untuk membahasnya. Oke, berarti kita akan mengungkit masalah dari Rahma ya. Sekarang bisa Rahma jelaskan masalah yang dihadapi Rahma bagaimana? Jadi di sini saya memiliki permasalahan yaitu nggak enakan sama seseorang. Jadi ketika saya diajak teman buat pergi main, pergi nongkrong, itu saya tidak bisa buat menolak gitu loh, karena saya takut gitu saya menolak, saya bakal dikucilkan. Jadi terpaksa mau nggak mau saya harus mengikuti kemauan teman saya. Dan itu pun berulang-ulang kali. Jadi permasalahan dari Rahma ini, Rahma adalah orang yang gak enakan. Ketika temannya mengajak untuk pergi atau ke mana, Rahma selalu mengikutinya. Nah, yang menjadi latar belakang permasalahan terbakar buat Rahma itu apa? Jadi di sini saya merasa tidak nyaman sih. Saya merasa dirugikan juga kan, karena setiap kali teman saya itu pengen keluar, pengen ngajak main, pengen makan juga, saya harus mengikutinya. Kan di sini nggak tahu keadaan saya, kalau capek atau saya di krisis ekonomi juga, saya mengirit, saya harus mengikuti ide teman saya. Kalau saya nggak ikut, saya dikucilkan, saya dimarahin, nggak ditemenin lah intinya. Itu tadi dari permasalahan Rahma bahwa Rahma ini memiliki rasa yang tidak enak ketika menolak ajakan teman. Nah, untuk sesi konseling kali ini, menurut kalian dari permasalahan Rahma, solusi bagaimana yang ingin kalian berikan? Mungkin dari Rahma ini harus lebih tegas dalam mengambil keputusan. Dia itu mempunyai masalah tidak enak. Jadi intinya dia tidak bisa berkata tidak. Jadi dia tuh selalu iya dan iya. Jadi mungkin Rahma itu harus lebih tegas. Misalnya Rahma memang lagi capek, ya udah bilang aja lagi capek, nggak bisa gitu. Jadi jangan selalu iya, jangan selalu menurut gitu. Itu tadi dari saudara Dila ya, bahwa Rahma harus lebih bisa berani menolak ajakan teman. Bisa dengan Rahma menolaknya bisa dengan halus atau bicarakan apa yang sudah menjadi kendala Rahma. Untuk saudara Fari, apa ada yang ingin sama seperti yang dibilang Dila ya tadi, masalahnya Rahma tuh berani gitu loh ngomong kalau emang lagi nggak bisa gitu, jangan takut kayak dikucilkan. Kawan tuh bukan cuma dia aja gitu kan. Jadi sih gitu. Nah, untuk ini lagi, Rahma tadi takut untuk menolak karena takut dikucilkan. Berarti Rahma takut untuk dijauhi oleh teman-teman. Iya, karena kan saya pernah akan tidak gitu ya, tidak saya dimarah, saya dibikin gitu. Ya, jadi di sini saya pernah mengatakan tidak
nggak mau, saya tidak bisa ikut. Tapi di sini saya justru malah didiemin, teman saya tuh marah, jadi saya bingung harus bagaimana. Saya selalu menurut kemauan dia, tapi ketika saya tidak menurut kemauan dia, saya selalu dikucilin gitu loh. Saya selalu diem, justru saya yang meminta maaf. Sebelum Rahma berteman nih dengan kawan-kawan Rahma, kawan-kawan Rahma ini orangnya seperti apa sih? Menurut saya sih jauh dari prediksi saya. Kalau saya kan lebih ke anaknya tuh gak suka main. Saya kalau main tuh kalau pas pengen aja gitu. Kalau teman-teman saya itu harus gitu loh, setiap saat setiap waktu kalau pengen tuh harus berangkat gitu, dan harus saya yang ikut. Kalau saya nggak ikut, saya nggak ikut makan nih, kan lagi keluar gitu. Ih, Rahma pelit kayak gitu. Saya bingung deh, kan nggak semua kebutuhan orang tuh sama. Saya lagi kenyang, tapi saya harus makan gitu kan. Dan kalau saya nggak makan, saya selalu dikatain gitu loh kan. Kamu pelit loh, orang pelit nggak mau gitu. Akhirnya saya diginiin. Melihat dari permasalahan Rahma tadi, bisa dibilang kalau Rahma ini juga kurang memperhatikan kondisi temannya. Nah, tapi di sini kita mengingat permasalahan Rahma yang Rahma bilang takut untuk mengatakan tidak. Pernah nggak Rahma menolak ajakan teman dengan secara spontan mungkin? Pernah. Ternyata saya capek banget kan, kayak perlakuan dia gitu ya. Menurut saya emang bener-bener toksik gitu ya. Saya pernah enggak gitu kan, saya enggak mau pergi gitu. Kayak itu justru saya dibilang pelit loh gitu. Dan satu permasalahan yang menurut saya capek banget ketika pergi jalan makan itu saya harus yang parkir. Menurut kalian bagaimana? Apa ya? Rahma ini seharusnya tuh ya mulai menjauh sih seharusnya. Soalnya kan itu bisa merusak mental Rahma kan kayak gitu. Apalagi sampai dikucilkan. Gitu sih. Mungkin Rahma harus lebih tegas sih, lebih berani ya. Iya. Dari permasalahan Rahma tadi, apa sih yang ingin Rahma ubah atau Rahma hilangkan? Sebenarnya sih saya tuh pengen berani gitu ya. Saya pengen berani, pengen tegas buat menolak ajakan-ajakan teman saya. Tapi di sini saya bingung. Saya tuh bagaimana caranya buat melakukan hal tersebut, buat mengambil tindakannya itu loh. Oh, berarti kamu bingung mengapresiasikan perilakunya harus Iya, bahkan saya pun nggak bisa marah. Jadi menurut saya ya, Rahma itu tuh harus berani loh. Jadi tuh gini, kamu tuh jangan gampang lulus sama mereka gitu loh. Kamu juga masih punya pendirian gitu, harus punya pendirian gitu. Saya ini nggak mau mulai ke kalian, saya ini capek, saya ini pengen istirahat gitu. Apa harus ikut kalian, harus ikut kalian. Jadi kamu tuh harus tegas gitu loh. Jangan stuck di situ aja, jangan terlalu ikut mereka gitu. Lari bagaimana? Nah, kalau menurut saya ya, Rahma tuh harus berani nolak ajakan mereka gitu. Jangan dikit-dikit harus ngikutin apa mau mereka gitu. Sekali-sekali tuh ngomong enggak, pokoknya nggak mau, aku tuh lagi capek gitu atau apa, gitu. Harus berani gitu, harus. Iya, jadi maksudku itu Rahma itu harus punya pendirian gitu. Jangan apa-apa ikut gitu loh. Yang tadi bilang tuh jangan apa-apa ikut. Jadi harus punya pendirian, harus tegas gitu. Jadi tuh intinya Rahma tuh harus tegas, harus punya pendirian, punya ketegasan yang lebih gitu. Nah, jadi bagaimana Rahma? Dari penyampaian teman-temannya tadi, ada nggak di Rahma bayangan? Oke, berarti dari sekarang kalau saya harus punya pendirian, kalau misalnya kawan-kawan saya ngajar, tapi ketika saya nggak bisa, saya harus berani menolaknya gitu. Sudah ada gambaran buat saya buat berani gitu, buat menolak ajakan mereka yang nggak mengharuskan saya ikut. Jadi kamu udah punya keteguhan pegangan ya untuk bisa menyelesaikan masalah kamu. Inilah tadi, ntar dulu aku tutup tak? Iya. Berapa itu? 3. Itu tadi sesi konseling kelompok kita. Nah,
Jadi kalian udah paham kan sesi konseling kelompok itu bagaimana? Jadi ya seperti ini kita bersama-sama mencari solusi bagaimana cara kita memecahkan masalah dari teman kita. Dan alhamdulillahnya tadi teman kita udah tahu nih cara bagaimana cara dia menghadapi masalah yang dia hadapi. Kalau begitu sesi konseling kelompok kali ini saya sudahkan. Kalau nanti kita akan melanjutkannya di lain waktu dari permasalahan yang perlu kita bicarakan atau kita melakukan sesi konseling kelompok ini. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.